Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, saya kembali memberikan materi mengenai menghitung luas permukaan 5 segi 4 beraturan untuk contoh soal yang lain. Baiklah, langsung saja simak materinya. Materi kali ini masih membahas luas permukaan 5 segi 4 beraturan. Langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah limas alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika panjang rusuk tegak limas 13 cm, maka tentukan luas permukaan limas tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan limas tersebut adalah limas TABCD, di mana bidang ABCD merupakan belah ketupat. Nah, berdasarkan sifat dari belah ketupat, maka panjang rusuk alasnya itu sama, sehingga limas TABCD ini merupakan limas segi 4 beraturan. Nah, diketahui bahwa panjang diagonal-diagonalnya adalah 12 cm dan 16 cm. Kita misalkan bahwa diagonal 1 atau D1 adalah ruas garis AC. Maka AC sama dengan 12 cm. Nah, sedangkan diagonal 2 atau D2-nya adalah ruas garis BD, maka BD sama dengan 16 cm. Selanjutnya, panjang rusuk tegaknya adalah 13 cm, maka panjang AT itu sama dengan panjang BT, sama dengan panjang CT, sama dengan panjang DT, sama dengan 13 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah luas permukaan limasnya. Karena yang ditanya dari soal ini merupakan luas permukaan limas, maka kita gunakan rumus untuk menghitung luas permukaan limas segi 4 beraturan, yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga pada sisi tegak. Nah, karena luas alas dan luas segitiga pada sisi tegak ini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah luas alas dan luas segitiga pada sisi tegak limas ini. Maka, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas alas limas segi 4 beraturan. Nah, karena alas limas ini berbentuk belah ketupat, maka luas alas limas itu sama dengan luas belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari diagonal 1 yaitu 12 cm dan diagonal 2 yaitu 16 cm ke dalam rumus ini. Maka luas alas sama dengan setengah dikali diagonal 1 yaitu 12 cm dikali diagonal 2 yaitu 16 cm. Sehingga luas alas sama dengan setengah dikali 12 cm dikali 16 cm. Nah, untuk 12 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 6 cm. Maka luas alas sama dengan 6 cm dikali 16 cm. Hasil dari 6 cm dikali dengan 16 cm adalah 96 cm persegi. Maka didapat bahwa luas alas 5 segi 4 beraturan ini adalah 96 cm persegi. Langkah selanjutnya akan kita cari berapakah luas segitiga pada sisi tegak limas ini.
Karena limas ini merupakan limas segi empat beraturan, maka bidang segitiga pada sisi tegaknya itu kongruen. Akibatnya, luas segitiga pada sisi tegak ini sama besar. Maka, luas segitiga ATB itu sama dengan luas segitiga BTC sama dengan luas segitiga CTD sama dengan luas segitiga ATD. Misalkan kita hitung luas salah satu segitiga pada sisi tegak, yaitu luas segitiga ATB. Maka, luas segitiga ATB itu dapat dirumuskan dengan setengah dikali panjang alas segitiga ATB dikali tinggi segitiga ATB. Perhatikan segitiga ATB berikut ini. Nah, diketahui bahwa panjang rusuk tegak dari segitiga ini sama, yaitu AT sama dengan BT sama dengan 13 cm. Nah, selanjutnya panjang alasnya itu adalah ruas garis AB dan tinggi segitiganya belum diketahui. Maka sebelum menghitung luas segitiga ATB, akan kita cari terlebih dahulu berapakah panjang alas segitiga ATB atau panjang rusuk AB dan tinggi segitiga ATB ini. Maka akan kita hitung panjang alas segitiga ATB atau rusuk AB. Nah, karena rusuk AB itu merupakan panjang sisi dari belah ketupat, maka perhatikan belah ketupat ABCD berikut ini. Berdasarkan sifat-sifat belah ketupat, maka panjang sisi-sisi belah ketupat itu sama. Akibatnya, AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Nah, selanjutnya diketahui bahwa panjang diagonal-diagonalnya adalah 12 cm dan 16 cm, di mana panjang diagonal AC itu tegak lurus dengan panjang diagonal BD. Nah, selanjutnya panjang diagonal AC tadi adalah 12 cm dan panjang diagonal BD itu adalah 16 cm. Karena diagonal AC itu berpotongan dengan diagonal BD dan diagonal AC itu tegak lurus dengan diagonal BD, maka akan terbentuk 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen. Perhatikan salah satu segitiga siku-siku berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa segitiga siku-siku ini mempunyai panjang sisi miring adalah CD dan panjang sisi siku-sikunya adalah 8 cm dan 6 cm. Maka berdasarkan teorema Pitagoras itu berlaku CD kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, hasil dari 8 kuadrat adalah 64, sedangkan hasil dari 6 kuadrat adalah 36. Maka didapat CD kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 36. Nah, hasil dari 64 ditambah 36 ini adalah 100. Maka CD kuadrat sama dengan 100. Karena kita mau mencari panjang CD, sementara CD di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai CD itu didapat dengan cara mencari akar dari 100. Nah, akar dari 100 adalah 10, maka didapat CD sama dengan 10. Sehingga panjang keempat sisi belah ketupat ini sama, yaitu 10 cm. Nah, karena panjang AB itu sama dengan 10 cm, maka panjang alas segitiga ATB juga sama, yaitu 10 cm. Berikutnya akan kita hitung tinggi segitiga ATB. Nah, karena tinggi segitiga itu tegak lurus dengan panjang sisi alas, maka akan terbentuk 2 buah segitiga siku-siku yang kongruen. Perhatikan segitiga siku-siku ini, di mana panjang sisi miringnya adalah 13 cm
dan panjang sisi siku-sikunya adalah tinggi segitiga dan 5 cm. Maka, berdasarkan teorema Pythagoras itu berlaku 13 kuadrat sama dengan tinggi segitiga kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, dari rumus ini dapat kita nyatakan bahwa tinggi segitiga kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, hasil dari 13 kuadrat adalah 169, sedangkan hasil dari 5 kuadrat adalah 25. Maka, tinggi segitiga kuadrat itu sama dengan 169 dikurang 25. Nah, 169 dikurang dengan 25 hasilnya adalah 144. Maka, tinggi segitiga kuadrat itu sama dengan 144. Karena di sini kita mau mencari tinggi segitiga, sementara tinggi segitiganya ini masih dalam bentuk pangkat 2, maka tinggi segitiga itu didapat dengan cara mencari akar dari 144. Nah, akar dari 144 hasilnya adalah 12. Maka didapat bahwa tinggi segitiga ATB ini adalah 12 cm. Setelah kita dapatkan panjang alas segitiga ATB yaitu 10 cm dan tinggi segitiga ATB yaitu 12 cm, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung luas segitiga ATB. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas segitiga ATB adalah setengah dikali panjang alas segitiga ATB dikali tinggi segitiga ATB. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari panjang alas segitiga dan tinggi segitiga ini ke dalam rumus luas segitiga ATB. Maka, luas segitiga ATB itu sama dengan setengah dikali panjang alas segitiga ATB yaitu 10 cm dikali dengan tinggi segitiga ATB yaitu 12 cm. Sehingga didapat bahwa luas segitiga ATB itu sama dengan setengah dikali 10 cm dikali 12 cm. Nah, untuk 10 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 5 cm. Maka, luas segitiga ATB itu sama dengan 5 cm dikali 12 cm. Nah, hasil dari 5 cm dikali dengan 12 cm adalah 60 cm persegi. Sehingga didapat bahwa luas segitiga ATB yaitu luas segitiga pada sisi tegaknya adalah 60 cm persegi. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa luas alas limas itu sama dengan 96 cm persegi dan luas segitiga pada sisi tegaknya sama dengan 60 cm persegi. Maka akan kita hitung luas permukaan limas segi 4 beraturan ini. Adapun rumus untuk menghitung luas permukaan limas adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga pada sisi tegak. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas alas dan luas segitiga pada sisi tegak ini ke dalam rumus luas permukaan limas. Maka, luas permukaan sama dengan luas alas yaitu 96 cm persegi ditambah dengan 4 kali luas segitiga pada sisi tegak yaitu 4 dikali 60 cm persegi. Maka, luas permukaan sama dengan 96 cm persegi ditambah 4 kali 60 cm persegi. Nah, hasil dari 4 dikali 60 cm persegi adalah 240 cm persegi. Maka, luas permukaan sama dengan 96 cm persegi ditambah 240 cm persegi.
Nah, 96 cm persegi ditambah dengan 240 cm persegi adalah 336 cm persegi. Jadi, didapat bahwa luas permukaan 5 segi 4 beraturan ini adalah 336 cm persegi. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung luas permukaan 5 segi 4 beraturan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.